Jeng, aku tuh lagi pusing banget. Anakku kan belum punya pacar. Gimana nanti dia nikahnya? Aku tuh pengen buru-buru punya cucu. Duh, apa jodohin aja kali ya? Jodohin sama siapa? Itu tuh yang tetangga kita yang rumahnya nomor 11 itu anaknya siapa tuh yang suka ngaji? Ica. Iya, dia Aduh, aja. jangan sama Ica. Ih, kenapa? Ketika mau balsam, gak Ya enak. ampun. Ya udah, apa sama yang itu ya, rumahnya nomor 9. Ini Fadinda. Iya. Jangan nama Fadinda. Kenapa lagi? Itu bukan bawa balsam lagi. Bawa apa tuh? Oli Garden. Ya ampun, gak ada yang bener ya. Iya. Aduh, gimana dong Jeng kalau kayak gini? Bingung Jeng, deh. gak usah bingung cari jauh-jauh. Kan ada yang di dekat. Siapa tuh? Maksudnya apa ya Jeng? Halo Smart Viewers, welcome to Movie. Freak. Kembali lagi bersama aku Yobita dan Aku Fikar. ya di sini pastinya membahas film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Mantap. Kita Rocks. number one always ya. Always. Amin. Untuk saat ini Kemanggisan, tapi ya we never know next time. Iya. Lanjut. Hari ini kita mau julid ya. Julid, karena emang tema filmnya tentang perjulitan duniawi. Parah. Ini tuh kayak kumpulan paguyuban ibu-ibu julid. Apa tuh judulnya? Judulnya Bu Tejo Sowan Jakarta. Yes, ini mungkin bagi kalian yang udah pernah nonton short movie waktu itu Betul. heboh ya, judulnya Tilik Tilik. di tahun 2018. Jadi dari short movie itu sebenarnya dibikin series dulu, ada di WeTV kalian kalau mau nonton. Ini baru di layar lebar film, full movie, feature film gitu. Tapi Yop, Apa? fun fact sebenarnya even though namanya sama-sama Bu Tejo, tapi itu mereka beda universe gitu. Jadi kayak Gimana tuh? Jadi kayak cerita yang ditilik itu beda orang gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Oh, Jadi kayak oke. sama-sama Bu Tejo, sama-sama tukang julid, tapi ya beda orang. You got me right gitu kan? Gitu, Ih, maksudnya. parah. Ya kayak Boleh gitu. banget loh hari ini. Tapi ya emang ada beberapa yang di request kan. Iya. Nah, beberapa siapa yang- aja castnya Kar? Castnya itu yang pertama itu ada Bu Siti Fauzia sebagai Jadi- Bu Tejo. yes. Terus yang kedua ada Aditya Lakon sebagai Teddy. Langsung bedok gitu. Harus Oke. biar Jowo. Lanjut. Yang ketiga itu ada Denny Kumis. Nah, Denny Kumis ini Pak Tejo. Oke. Nah, yang terakhir itu ada Putri Manjo Hmm. sebagai Bu Tisna atau sahabatnya Bu Tejo. Besti parah. Besti abis. Nah, film ini tuh disutradari oleh Andi Bakhtiar Yusuf. Berarti itu. Iya, kalian kalau misalnya tahu yang karya-karya terakhirnya tuh adalah For Sale ya. Oh iya. Ini kemudian kembali mendirect film ya si Bu Tejo ini gitu. Ini tentang apa sih Kar filmnya? Sebenarnya ceritanya premisnya cukup simpel ya, gitu kan. Jadi ada ya ibu-ibu pedesaan, Bu Tejo gitu kan. Jadi anaknya ini mau nikah yo. Oke. Anaknya mau nikah, cuman karena perbedaan budaya, anaknya ini kan punya pacar nih. Iya. Pacarnya ini kebetulan dari budaya Cina. Oke, Nah, Cindo. Cindo Oke, gemes oke, gitu oke. kan. Nah tapi Bu Tejonya ini gak setuju kalau memang anaknya harus nikah sama dengan orang yang beda budaya gitu. Iya. Makanya selama perjalanan mereka ke Jakarta untuk melakukan prosesi lamaran itu Bu Tejo Mau sabotase ya? Iya mau sabotase gitu loh. Iya. Nah, itulah Agar gimana? pernikahannya nggak terjadi lah gitu. Nah, itulah kita lihat perkembangan si cerita itu gimana akhirnya Bu Tejo akhirnya gimana nih menghadapi si anaknya, terus juga calon mantu, calon besan. Ya, silakan nonton. Nah, langsung aja kita masuk ke reviewnya ya. Betul. Gimana, lo suka nggak? Sebenarnya menurut gua Kenapa kok ketawa? gue nggak bilang gue nggak suka, Oke. cuman gimana ya, premisnya simple seperti yang udah gue singgung tadi kan. Kayak ya udah anak nikah terus karena beda culture, maknya nggak setuju, perjalanan Culture. disabotase gitu kan. Cuman memang ada beberapa hal yang pengen gue highlight sih. Apa tuh? Sebenarnya nih gue masih mencari tahu jawabannya ya. Karena gue ngerasa di act 2 atau di pertengahan itu gue ngerasa kayak kok gue ngantuk ya di sini ya. Oh iya. Entah itu hal Capek teknik. kali? Iya, Enggak? enggak capek. Gue nonton jam 12 oke. siang loh. Iya. Oke. Gue gak tahu ini hal technically-nya atau emang plotnya yang bikin gue ngantuk, tapi agak dragging aja di gue. Oh, oke. Iya, tapi justru gue ngerasanya pacingnya lumayan rapi sih. Oh rapi menurut lo? Iya, ya plotnya kan simpel banget. Emang agak cepet di awal mungkin, tapi pertengahan ke akhir oke kok. Maksudnya gue nggak ngerasa itu dragging sih. Oh lu gak ngerasa dragging? Terus juga ada sih satu gue mau highlight, foreshadowing di awal itu lucu lah. Maksudnya kalau misalnya lo nggak nyadar banget, itu ya nggak akan penting-penting banget. Cuman
Kalau misalnya lo nyadar itu di awal dia ngebahas tetangganya yang Cici Marta. Oh ya, Cici Marta. Terus mereka mau jalan-jalan keluar kota. Itu kan foreshadowing kan? Iya, iya. Ya itu lucu aja sih, maksudnya mereka menulis itu di opening scene gitu. Terus yang gue suka tuh di sini apa ya? Kita harus nge-appreciate dari direkturnya juga ya, si Andi Bahtiar ini berhasil ngebangun si karakter Butejo tuh sebagai spotlight di sini gitu kan. Karena emang judulnya sendiri kan Butejo kan. Jadi ya, dia berhasil ngebuat kita tuh bener-bener fokus ke Butejonya gitu. Gue suka. Butejo tapi lucu banget sih. Tapi menurut gue masih agak kurang di dynamic dia sama keluarganya. Oke, kenapa? Karena dia ini ya balik lagi ngebandingin sama short movie-nya ya. Itu kan dia ributnya tuh sama ibu-ibu. Nah di sini pun ada ribut sama ibu-ibunya, cuman jadi jadi lebih lucu dibanding dia ribut sama keluarganya gitu. Iya. Padahal gimana ya, walaupun di sini fokusnya adalah permasalahan keluarga, itu harusnya bisa lebih difokuskan lucunya ke keluarganya nggak sih? Lo setuju nggak? Harusnya sih gitu ya. Cuman mungkin karena gini ya, kalau yang gue lihat tuh karakter Butejo ini ibaratnya 11-12 nih sama ibu-ibunya itu loh. Jadi kayak mungkin itu lo ngerasa, oh si Butejo ini lebih lucu nih sama teman-temannya dibanding kalau sama keluarganya tuh kebanyakan yang gue lihat kan orang-orangnya lebih serius kali ya. Oh iya sih. Gitu. Tapi padahal ini langsung ngomongin karakter. Boleh ya? Boleh. Karakternya tuh tapi apa ya? Kita start dari Butejo deh. Oke. Sebenarnya jujur gue ngerasa ada kekurangan banget ya. Butejo tuh sebenarnya harusnya ini from my point of view ya. Dia akan lebih efektif, akan lebih lucu lagi kalau misalnya dia pasif agresif. Kayak di short movie-nya. Kayak dia apa ya? Kalau dia lebih pasif agresif tuh dia kayak lebih julid dan lebih lucu menurut gue. Cuman di sini dari awal kita udah ngeliat dia tuh sebagai pribadi yang galak. Dan yang paling kayak alpha woman banget gitu loh. Alpha woman, benar. Ya kan, terus kayak pentolan. Ya kan, tapi gini ketua geng gitu. Mungkin gini ya. Gimana? Yang gue rasa tuh di sini sebenarnya si Butejo-nya ini tetap karakter dia kalau ngerocos tuh kayak wah itu masih ada. Cuma yang ngebedain di sini adalah kalau di sini tuh dia lebih sering ngalah yang gue lihat. Oh maksudnya iya dia sih. Nggak terlalu mementingkan ego dia yang gue lihat. Oke. Iya tapi ya itu sih mungkin gue ngeliat kekurangannya juga. Dia tuh langsung galak, nggak ada build up-nya dia untuk galak gitu loh. Jadi kita ngelihatnya kayak oh ya udah dia gitu-gitu aja gitu. Kan kalau misalnya short movie-nya dia awalnya masih yang kayak julid-julid biasa, terus lama-lama ada peak moment di mana dia tuh ribut parah. Iya kan? Nah itu menurut gue akan lebih baik lagi kalau di film ini tuh dimiripin lah kayak gitu. Apalagi sebenarnya kalau ini menurut gue juga karakter suaminya mungkin karena perbedaan culture juga ya. Suaminya ini kan dari Sunda. Iya orang Sunda. Sunda. Sedangkan si Butejo ini ya as we know dia tuh tipikal yang ngerocos mulu, ngomul dan ngomong nah sedangkan suaminya tuh yang kayak gitu loh. Yang lebih nurut ya. Gue abis Butejo ngomong kayak gue kan gitu kan. Terus pas suaminya ngomong kayak gitu loh. Apa tuh? Enggak, jujur gue gak ngerti. Kayak, maaf banget gue gak ngerti. Ngomongnya pelan banget. Gue ngerti sih orang Sunda sih, tapi kadang bikin gue agak ngantuk gitu loh. Oh iya, oke. Dia suami yang pengertian banget sih. Iya, ngalah banget ya dia. Harus diperbanyak tuh suami-suami. Maksudnya tuh lemes gitu loh, lemes konteks. Secara acting deh, menurut lo gimana? Acting Butejo berhasil sih. Justru Amin Butejo kayak menurut gue dia yang nge-backup semuanya. Dia merekatkan semua karakter-karakternya. Bukan berarti kayak acting yang lain jelek, nggak juga. Cuman menurut gue di sini dia yang paling menonjol. Dia sukses ngegambarin kayak gue sebagai cewek yang julid yang kerjanya ngomong gitu kan. Yang bahkan kalau dia ngomong nih kan suaranya tuh kan kadang sakit di kuping gue. Tapi itu bukan jadi poin negatif ya, justru itu menurut gue itu jadi nilai plusnya. Itu gitu unique selling pointnya dia. Unique selling pointnya. Bener. Tapi gue suka banget dia tuh kalau ngomong kayak 2 kali speed. Kayak cepet banget. 3 kali sebenarnya. Bukan 2 kali lagi. Gitu. Ngebut rap god kali ya. See if I get away with it now that I ain't as big as I was, but sayang banget sih Yop. Kenapa tuh? Gue actingnya Butejo ini kan udah ibaratnya udah tinggi banget loh, tinggi banget kan. Tapi anaknya ini menurut gue di awal film tuh kurang bisa ngimbangin. Siapa? Teddy. Si Teddy. Okay. Anaknya si Teddy ini nggak bisa ngimbangin actingnya Butejo. Pas di awal-awal tuh gue ngerasa actingnya biasa aja. Tapi pas udah semakin akhir itu udah mulai kelihatan nih emang nih orang jago acting nih. Gitu. Iya, baru muncul. Iya, oke. Bagus. Gitu. Gue juga setuju sih. Tapi kalau gue ngelihatnya ya semua karakternya tuh cukup natural dalam mendeliver. Iya. Apa namanya linesnya. Betul.
apalagi pakai bahasa Jawa, mungkin mereka emang native-nya tuh bahasa Jawa gitu. Itu maksudnya apa ya, enak aja gitu nontonnya, natural gitu. Lo kayak emang beneran ngeliat ibu-ibu yang lagi di pedesaan atau di kampung ya. Iya. Kalau julid ya emang kayak gitu. Kayak real gitu tuh. Kayak mereka nggak lagi berakting, emang kayak gitu kali ya gitu. Iya. Tapi emang dari Butejonya sendiri, walaupun karakternya gue suka ya, motivasinya itu menurut gue di sini agak rancu. Oke, kenapa tuh? Bisa jelasin? Kenapa? Karena kan kita udah tahu ya tadi plotnya itu dia mau dia masih belum merestui anaknya. Nah, tapi ada beberapa plot points di mana dia itu kayak nggak jelas dia tuh sebenarnya ikhlas apa enggak. Itu pun dibantu sama Teddy yang kayak kesannya kayak pelin-pelan dan jadinya memaksakan. That's all I'm gonna say gitu loh. Daripada spoiler mungkin kalian yang mau nonton. Cuman ya itu menurut gue jadi poin minus lah karena nggak konsisten gitu. Tapi kalau menurut gue nih, kenapa gue tuh? justru malah suka dengan apa ya, si Butejonya ini bukan Butejonya aja sih, cara mereka semua gitu, berdamai dengan konfliknya tuh menurut gue bagus sih, karena at the end kalau misalkan lo nggak berdamai dengan konfliknya kayak ya nggak selesai filmnya dong. Selesai filmnya gitu kan ya. Jadi bagus sih cara mereka berdamainya tuh, prosesnya mereka berdamai itu gue suka gitu loh. Ya gue nggak suka aja sih yang bertanggung jawab tuh seharusnya siapa, jadinya siapa. Itu menurut gue agak kurang apa ya, message-nya jadi rancu banget dan jadi jelek gitu. Kayak harus sacrifice semuanya demi sayang anak, tapi kayak hasilnya pun nggak apa ya. Gue ngerti lagi maksud lu yang, kan? Yang harusnya bertanggung jawab tuh gue ngerti banget. Iya itu. Gue ikutan gregetan soalnya di situ. Karena kayak kok semuanya dilimpahkan ke orang lain gitu loh. Kan kasihan aja sebenarnya. Gue sih ngeliatnya kayak gitu, kayak kok jadi gini ya gitu. Padahal bisa loh lebih rapi lagi, lebih apa ya, lebih straightforward lah. Jangan gimana tuh? Jangan terlalu rancu, jangan pelin-pelan gitu. Nah, ada yang mau ditambah lagi? Enggak sih kalau dari cukup itu aja sesuai pesanan. Nomor 34. Kita langsung masuk ke scoring. Yes. Kalau menurut lu gimana nih dari segi scoringnya, Yop? Untuk musiknya itu beneran komedi banget ya. Kayak film komedi banget kan. Tapi ya cukup aja sih, nggak ada yang perlu gue highlight. Tapi itu kan musik. Ini untuk soundnya. Aduh, kenapa? Itu emang kadang-kadang ya. Gue pikir gue doang, tapi ternyata lumayan banyak orang yang nyadar kalau misalnya nggak rapih. Ada dia tiba-tiba terlalu kencang, dia tiba-tiba echo banget, tiba-tiba suaranya mendelep, tiba-tiba nggak sesuai sama apa namanya, sama scene-nya, sama tempatnya. Itu lu ngerasa kayak gitu? Lumayan ganggu sih, sayang banget soalnya kayak ya se-technical sound aja tuh kok nggak rapi gitu. Yang ngebuat gue mungkin tadi kan gue sempet singgung kan, gue sempet ngantuk kan, mungkin itu salah satu yang ngebuat kayak hal-hal yang technically gitu kan. Tadi kan musik udah, sekarang visualnya nih. Kenapa visualnya? Kenapa? Silakan. Oke, dari gue dulu. Kan boleh. Kita udah bilang ya, hal technically yang mungkin buat gue ngantuk ya. Iya. Nah, gue ngerasa dari visualnya gak konsisten juga yo. Oke, gitu. setuju. Ya kan, jadi kadang warnanya tiba-tiba vibrance-nya naik, terus tiba-tiba di scene lain turun. Maksudnya kan film kan harus bisa ngatur komposisi warnanya dengan baik ya. Cuma gue ngerasa di film itu kurang. Terus juga ini menurut gue ya, pengambilan sebenarnya memang ini kan genre komedi, dan memang gak harus ada pengambilan movement kamera yang gitu bukan kan? action. Terlalu still banget Yop, yang gue rasa gitu. Itu ngebuat gue kayak sama shotnya panjang-panjang ya. Shotnya panjang-panjang, long shot gitu kan. Kalau ngomongin long shot memang ada scene yang gue suka ketika kan mereka perjalanan ke Jakarta naik transportasi kan. Transportasi apa? Naik bus. Bus gitu kan. Naik bus. Masa naik motor rame-rame gimana ya, Mbak? Ceng berapa panjang? Ceng 20 gitu. Nah, kenapa tuh? Pokoknya kan mereka naik bus kan. Nah, itu tuh satu angle tapi udah bisa mencakup semuanya gitu loh. Jadi kita bisa tahu. Itu menarik ya. Itu menarik. Sama iya sih gue untuk yang tadi itu masalah warnanya itu gue setuju. Iya kan? Karena ya itu nggak konsisten. Terus yang masalah blocking gue juga setuju. Ada tuh satu scene di mana ada Butejo, terus sama anaknya Teddy, terus di tengah-tengah tuh ibu-ibu itu yang dia tuh baru ngasih tahu kalau Teddy tuh mau lamaran. Oke. Itu hebohnya tuh dapat loh, maksudnya lucu banget. Scene itu juga lucu, yang dia nguping. Iya, tahu. Itu gue suka di situ sih. Dia blockingnya lumayan rapih.
Kalau dari gue tuh untuk sinematografinya gue suka pas bagian mereka kan lagi di dalam rumah nih ya kan. Sebenarnya ada satu anggota keluarga yang kayak emang dia nggak berdialog tapi mereka sukses nggambarin kayak oh even gue nggak berdialog tapi gue ada di ruangan itu. Oh iya kayak iya lengkap iya. gitu loh keluarganya. Itu bagus sih menurut gue. Oke. Tapi ini yang paling penting, ini kan film komedi. Menurut lo lucu apa enggak? Jujur menurut gue lucu ya. Lucu aja. hahaha banget. Lucu aja. Gak haha banget karena mungkin jujur aja ya terus terang ya gue belum terbiasa dengan film-film yang ini bukan rasis tapi dengan dialog-dialog bahasa Jawa. Gitu. Gue masih belum terbiasa jadi kayak ada beberapa dialog mungkin jokesnya tuh kayak lebih ngena kalau yang ngerti kalau gitu. ngerti iya benar. Sedangkan gue ngerasa gue lebih enjoy tertawanya tuh karena Bu Tejonya ngomong gitu. Oke. Even kayak gue ngerasa ini orang tuh ngomong aja tuh lucu menurut gue. Jadi kayak lu nggak perlu banyak pergerakan hal yang tidak perlu. Tapi ya dengerin dia ngomong aja tuh lucu. Aja tuh udah lucu. Iya sih. Kalau gue sendiri jujur bahasanya nggak terlalu ngaruh karena gue nonton short movie-nya tuh lebih lucu. Iya. Gue ngerasanya kayak gitu. Karena itu full bahasa Jawa juga kan. Iya. Ya jadi ini lucu tapi nggak selucu itu. Oh nggak selucu yang di short movie-nya itu ya. Iya. Oke deh. Jadi film ini sebenarnya film ringan keluarga aja ya. Popcorn movie sih kalau menurut gue ini. Iya, yang bisa naikin mood aja nonton buat have fun. Ketawa-ketawa. Dan kalau misalnya dilihat message-nya itu emang kadang agak rancu. Terus agak berantakan aja untuk teknikalnya, tapi masih bisa di-enjoy untuk semua orang siapapun itu. Ajak aja nonton ini pasti ketawa sih. Easy untuk ditertawakan lah gitu. Maksudnya ditertawakan emang lucu filmnya kan. Iya. Menurut gue film ini sangat pas kalau emang kalian pengen nyantai gitu kan. Jangan take it too seriously aja gitu. Karena ya ringan aja ceritanya. Iya. Nah, rating. Oke, lu dulu dia. 7. Wah, sama kali ini kita ya. Oh iya. Gue 7 juga soalnya. Ya oke lah. 7 kan nggak jelek ya. Nggak tapi jelek, nggak yang bagus. Gitu. Ya cukup. Bener. Oke deh, mungkin itu aja dari kita untuk episode minggu ini. Bagi kalian yang mau kasih rekomendasi film atau series yang harus kita bahas, langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe Binus TV YouTube channel. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Dan kita punya TikTok movie.freak ya. Yes, ada konten tiap Rabu gitu. Jangan lupa di follow juga. Yes. Oke deh, kalau gitu Yubita signing out. Zulfikar pamit. See you on the next episode. Bye bye.